السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين وأرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون رحمكم الله، اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Majelis Jum'ah Darussalam yang saya hormati, yang Allah muliakan, kewajiban utama orang yang sudah membaca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu seseorang membaca syahadat, maka melekat kewajiban pertama dan utama baginya. Apalagi yang sudah syahadatnya ribuan kali, ratusan kali, karena masuk Islam menjadi muslimnya sudah puluhan tahun, maka ayat Al-Quran yang layak selalu dikumandangkan adalah: Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman. Tandanya orang itu beriman adalah sudah membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu orang sudah membaca syahadat, maka dianggap orang yang sudah beriman. Maka berlaku baginya: Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah Islam secara kafah. Jadilah muslim yang sempurna. Jadilah seorang muslim muslimah yang paripurna. Seruan ayat 208 surat Al-Baqarah itu disusul oleh seruan Allah: wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Supaya bisa menjadi muslim kafah, maka jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah godaannya setan. Allah berikan alasan: innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu fisiknya tidak nyata, tapi nyata betul-betul jadi musuh bagi manusia. Dan setan iblis menjadi musuh manusia itu sejak Nabi Adam. Sampai Nabi Adam turun dari surga, kehilangan segala-galanya adalah gara-gara tipu daya iblis dan setan. Oleh karena itu, di samping ada di surat Al-Baqarah, kalau jamaah sekalian tilawahnya sampai surat Al-A'raf, maka di bagian-bagian awal akan ketemu: jangan sampai kalian ditipu oleh setan sehingga terjerumus celaka seperti yang pernah terjadi pada bapak moyangmu, yaitu Nabi Adam. Gara-gara setan, Adam kehilangan segala-galanya. Dan harus untuk bisa meraih kembali yang namanya surga, harus berjuang dengan segala jerih payah kehidupan dunia. Oleh karena itu, kalau ada pertanyaan apa yang harus dicapai,
oleh orang yang hidup di dunia, terutama seorang muslim. Cita-cita yang harus dicapai adalah harus bisa meraih kembali yang namanya surga yang pernah lepas dari genggaman Nabi Adam, dan pada akhirnya kita pun harus berjuang untuk sampai ke sana. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Menjadi seorang muslim, jangan sering-sering mengumandangkan ayat la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Karena ayat itu baik harfiah maupun asbabun nuzulnya, baik secara harfiah maupun sejarah diturunkannya, ayat itu bukan untuk orang Islam. Ayat itu untuk orang yang belum masuk Islam. Apa rahasianya? Kalau seorang muslim sering-sering mengumandangkan ayat la ikraha fiddin, maka ketika diajak jihad memakmurkan masjid, dia bisa jawab la ikraha fiddin. Akhirnya tidak jadi ikut memakmurkan masjid. Ketika diajak taklim, dia menjawab la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Maka bebas bagi saya mau ngaji atau tidak. Akhirnya tidak jadi ngaji. Diajak diserukan untuk bersedekah, diajak berserukan untuk beraktivitas keislaman, menjawab la ikraha fiddin. Akhirnya apa? Jadi muslim minimalis. Segalanya menjadi minim. Yang lebih celaka lagi, naudzubillah, kalau sampai diserukan untuk zikrullah la ilaha illallah, bertanya minimal berapa. Pada akhirnya zikirnya minim. Kalau zikir tauhidnya minim, bahayanya bisa kena penyakit bermunafikan. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, yang paling penting bagi seorang muslim ketika sudah bersyahadat, apalagi kita yang sudah puluhan tahun menjadi seorang muslim, yang harus digemakan di hati dan di dada adalah ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Jadilah muslim yang sempurna, jadilah muslim paripurna, jadilah muslim kafah. Seruan ayat Al-Quran ini, janganlah ada di antara kita yang kemudian berbisik dengan bahasa kebiasaan sehari-hari, mana ada manusia yang sempurna. Nah, kalau sampai diseru menjadi muslim kafah yang jelas-jelas, itu ayat 208 surat Al-Baqarah. Lalu dalam hati kita berbisik dengan bahasa keseharian, mana ada manusia sempurna, itu berarti tidak cocok, tidak sesuai dengan seruan Allah. Secara akidah, tidak mungkin Allah menyerukan sesuatu kalau manusia tidak bisa mencapai. Kalau Allah menyerukan menjadilah muslim kafah, berarti manusia bisa mencapai. Hanya persoalannya mau apa tidak. Pertanyaan bahasa pergaulan sehari-hari, mana ada manusia sempurna, jangan dihadapkan kepada seruan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah Islam secara kafah. Lalu apa jawaban yang harus disampaikan? Minimal dua. Jawabannya minimalnya insya Allah. Itu artinya doa sekaligus iktikad untuk berjuang tetap akan menjadi muslim kafah. Tapi jawaban yang terbaik sebagai seorang beriman adalah sami'na wa ata'na. Karena nanti kalau tadarusnya jamaah sekalian sudah sampai ke surat An-Nur di ayat 51, insya Allah pasti ketemu. Ciri orang beriman itu kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menerima perintah-perintah dan hukumnya, tidak ada kalimat lain kecuali sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Hanya orang-orang beriman saja, manakala dia diseru oleh Allah dan Rasulnya untuk menerima hukum-hukumnya, termasuk hukum perintah menjadi muslim kafah, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Ini salah satu etika.
Salah satu adab dan akhlak seorang muslim, seorang mukmin yang sudah bersyahadat hendaknya siap menyambut seruan Allah untuk menjadi muslim kafah. Sami'na wa ata'na, minimalnya insya Allah. Majelis Jum'ah rahimakumullah. Kalau sudah begitu baru disisir. Mana dulu yang harus dikafahkan? Kalau sudah sampai ayat 208 Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, mana dulu yang harus dikafahkan? Tentu saja yang harus dikafahkan adalah kewajiban utama. Baru yang namanya kemudian salat. As-salatu imaduddin. Salat itu tiang agama. Al-farqu bainal mu'min wal kafir as-salah. Yang membedakan antara orang kafir dan orang beriman adalah salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tarakas salata 'amdan faqad kafara jiharan." Barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, tidak ada alasan syariat yang dibenarkan, maka sesungguhnya dia sudah seperti kafir secara nyata. Itu sebabnya setelah seruan ayat ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah yang tercantum di ayat 208 surat Al-Baqarah, maka kalau bapak-bapak lanjutkan sampai ayat 238 surat Al-Baqarah, pasti insya Allah ketemu ayat kalau tidak terlewat. Hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dengan sungguh-sungguh, jagalah dengan sungguh-sungguh salat kalian. Terutama salat asar, salat wusta, atau ada yang memaknai salat wusta adalah salat maghrib. Tapi yang penting di situ ujung ayatnya tidak kalah pentingnya, waqumu lillahi. Tegakkan salat itu lillahi karena Allah, artinya ikhlas. Kenapa ada pesan ikhlas? Karena orang munafik salah satu cirinya malas salat, bukan tidak salat. Kalau tidak salat cirinya orang kafir. Kalau salat tapi ada rasa malas di hatinya, itu cirinya orang munafik. Ayat 142 surat An-Nisa jelas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Sesungguhnya orang-orang munafik itu kecenderungannya selalu ingin menipu Allah, tapi Allah membiarkan mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu kalau melaksanakan sholat, dia ada rasa malas di hatinya. Bukan tidak mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan itu kafir. Tapi kalau munafik mengerjakan tapi ada rasa malas. Ciri yang ketiga di ayat 142 surat An-Nisa itu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Kalaulah dia mengerjakan sholat dan ibadah yang lain, dia riya, tidak ikhlas. Makanya di ayat 238 tentang seruan memelihara salat tadi, wa qumu lillahi, tegakkan salat itu ikhlas karena Allah, lillahi. Maka dalam niatnya ada lillahi ta'ala. Itu pernyataan ikhlas. Wa qumu lillahi qanitin, ujung ayat 238. Surat Baqarah tadi itu, Al-Baqarah, wa qumu lillahi qanitin, di samping menegakkan salat dengan ikhlas karena Allah, qanitin juga khusyuk. Hati dan pikirannya jangan rekreasi ketika melaksanakan salat. Itu seruan Allah. Kalau sudah beriman, hendaknya menyempurnakan keislamannya. Udkhulu fis-silmi kafah. Prioritas yang harus disempurnakan adalah salat. Maka ada ayat seruan Allah, peliharalah dengan sungguh-sungguh salat kalian. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ini sudah pernah saya sampaikan di majelis Jum'ah sebelum-sebelumnya.
Man hafadha 'ala sholawati akramallahu bi khamsi khisalin. Ini kelanjutan sabda Nabi berkaitan dengan ayat 238 surat Al-Baqarah. Seruan tentang memelihara sungguh-sungguh terhadap salat. Maka Rasulullah kemudian bersabda, Man hafadha 'ala sholawati akramahullahu bi khamsi khisalin. Tidak main-main, luar biasa. Mohon ini diperhatikan, dicatat betul, jadikan pegangan untuk membuat semangat kita untuk menjaga salat dan melaksanakannya dengan khusyuk dan ikhlas. Siapa yang sungguh-sungguh memelihara salatnya, kata Nabi, akramahullahu bi khamsi khisalin. Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Yang pertama, yurfa'u anhu dhikul aishi. Orang yang sungguh-sungguh memelihara salat akan dibebaskan oleh Allah kesempitan-kesempitan hidupnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, yurfa'u anhu azabul qabri. Orang yang sungguh-sungguh memelihara salatnya akan dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, akan diangkat, dibebaskan dari segala bentuk azab kubur. Yurfa'u anhu azabul qabri. Dan yang ketiga, siapa yang memelihara salatnya dengan sungguh-sungguh, Allah akan memuliakannya dengan 5 perkara. Dan yang ketiga, yu'tihil kitabu biyaminihi wa yuhasabu hisaban yasira. Kelak di yaumul hisab hari kiamat, catatan amalnya akan diberikan dengan tangan kanan, dan itu pertanda hisabnya ringan. Itu kemuliaan Allah. Di hari kiamat itu catatan amalnya diberikan, baru kemudian dicocokkan, disaksikan oleh seluruh malaikat, terutama malaikat Raqib dan Atid yang mencatat amal, dan seluruh umat manusia. Setelah itu dicek satu persatu. Kalau saat menyerahkan catatan amal dengan tangan kanan, pertanda hisabnya pasti ringan. Itu orang yang menjaga sholat. Kalau ada yang bertanya, kenapa menjaga sholat diberikan kemuliaan hisabnya ringan? Iya, karena sholat adalah hisab pertama terhadap amal. Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat, karena sholat adalah kewajiban pertama. Kalau sholatnya beres, yang lain adalah bonus. Tapi kalau sholatnya tidak beres, yang lain itu mungkin saja cukup untuk menutup kekurangan sholat, tapi bisa jadi juga minus. Na'udzubillah min dzalik. Itu besarnya yang namanya sholat. Yang keempat, ini yang juga luar biasa. Siapa yang menjaga salatnya akan Allah muliakan dengan 5 perkara. Dan yang keempat adalah yamurru ala sirati kalbarki. Dia akan diberikan kemampuan dan kemuliaan oleh Allah melewati siratal mustaqim menuju surga dengan secepat kilat. Berarti apa? Jelas tidak akan transit yang namanya di neraka. Secepat kilat. Dan yang kelima, Masya Allah, orang yang memelihara sholatnya, kata Nabi, akan Allah muliakan dengan 5 perkara. Dan yang kelima adalah yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Bisa masuk surga tanpa hisab. Bagaimana makul dan logikanya? Iya, karena diserahkan buku catatan amalnya dengan tangan kanan, berarti hisabnya ringan. Sholatnya karena beres, hisab yang ringan, sholat beres, berarti mungkin yang tersisa dosa-dosa kecil, dan itu Allah Maha Pengampun. Apalagi kalau nantinya mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sholat itu bisa mengantarkan seseorang untuk yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Itu sebabnya sholat, lagi-lagi sholat, kewajiban utama setiap hari kita. Jangan pernah lengah dengan tipu daya setan. Sholat yang rutin jangan sekedar rutinitas. Karena ini adalah amal ibadah tiang agama yang utama. Setan bisa menipu, sholat sudah biasa. Kadang-kadang malah ada mubalik.
merasa tidak keren kalau materinya tentang sholat, tapi materi yang sangat-sangat tinggi. Padahal sesungguhnya sholat inilah yang paling mendapatkan perhatian. Karena apa? Karena mengkafahkan sebagai seorang muslim melalui melaksanakan ibadah yang utama, yaitu sholat. Oleh karena itu segala yang terkait dengan sholat itu sangat istimewa. Termasuk tadi, kenapa saya menghimbau supaya saf awal, saf depannya dipenuhi lebih dulu. Ini tidak hanya sholat Jum'ah, tapi itu adalah sholat jamaah yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau saja umatku tahu betapa mulianya shaf awal, karena shaf awal ada shafnya malaikat, dan betapa kalau umatku itu tahu keutamaan azan, niscaya mereka siap untuk sampai melakukan diundi, saking ingin berebut ke sana, berebut untuk bisa azan dan berebut untuk bisa di shaf awal. Karena itu keutamaannya luar biasa. Maka orang yang ada di shaf depannya, ada shaf awal masih kosong, itu disiapkan sengaja oleh Allah untuk orang yang datang lebih dulu, tiba-tiba tidak mau ngisi. Ini sama dengan orang yang menolak hal-hal yang disiapkan kebaikan oleh Allah, tapi tidak mau mengambil. Alangkah sayangnya. Oleh karena itu mudah-mudahan setelah ini jamaah kita semakin sempurna, sehingga begitu datang yang diisi adalah shaf awal. Karena shaf awal shaf yang paling utama, dan itu dinyatakan oleh Nabi sebagai shafnya para malaikat. Adakah makom kehormatan yang beli malaikat? Tidak. Maka shaf awal, shaf berikutnya. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah menyatakan, boleh diperiksa dalam hadis-hadis, boleh di Riyadhus Shalihin, boleh di Bulughul Maram, boleh di At-Targhib. Sebaik-baik langkah manusia di muka bumi adalah langkah menuju masjid, dan sebaik-baik langkah orang yang sudah di masjid adalah langkah mengisi shaf kosong yang ada di depannya. Ini luar biasa. Makanya kajian-kajian materi yang lain boleh bagus-bagus saja, tapi saya kira aktivitas sholat dengan segala rangkaiannya jangan pernah ditinggalkan, karena itu memerlukan evaluasi terus-menerus agar sholatnya makin sempurna. Termasuk azan. Azan itu orang yang mendapatkan amanah, karena itu hakikatnya panggilan Allah. Maka orang yang azan pahalanya bisa lebih besar dibandingkan imam. Karena imam pahalanya sebatas yang jamaah di masjid, yang jadi makmum. Tapi kalau muadzin, itu sejumlah pahala orang yang mendengar azan itu lalu sholat. Oleh karena itu seorang muadzin itu luar biasa. Dijamin oleh Allah, yang pertama seorang muadzin itu kalau wafat jasadnya tidak akan dimakan oleh ulat. Akan utuh sampai hari kiamat. Dan yang kedua, yang luar biasa, muadzin itu di samping tadi, yang pertama mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat. Yang kedua, kalau wafat jasadnya dijamin utuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, hei ulat, kenapa kamu tidak mau makan jasadnya ini mayit? Bagaimana mungkin saya berani? Di dalam tubuhnya mengalir kalimat-kalimat Allah setiap hari. Itu orang yang muadzin. Dan yang ketiga, akan mendapatkan kesaksian sebagai orang baik kelak di hari hisab yaumul qiyamah. Setan pun ikut bersaksi, wahai Allah, saya bersaksi itu adalah orang baik. Muadzin itu. Kenapa? Karena setan jadi korban setiap saat azan berkumandang. Saya kira jamaah ingat hadis Nabi, ketika azan berkumandang, setan itu lari terbilit-bilit, tapi begitu azan selesai, dia balik lagi. Itu 3 kesaksian keutamaan seorang muadzin. Maka masjid yang bagus adalah manakala dikumandangkan azan yang terbaik. Nah, jangan sampai azan itu terkesan main-main, dikumandangkan oleh anak kecil yang setelah azan lari-lari. Nah, ini nanti kurang membawa haibah wibawa. Padahal azan itu Masya Allah. Makanya pada zaman Nabi tidak semua diizinkan Nabi jadi muadzin.
Karena azan itu istimewa. Maka hendaknya ini menjadi perhatian kita. Salah satu memakmurkan masjid adalah suara azan, maka pilihlah azan yang paling berwibawa, suaranya yang paling baik. Jangan ada kesan azan itu ada main-main. Karena itu mewakili Allah memanggil manusia untuk salat. Hafizu ala sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah الذي من توكل إليه بصدق نيته كفاه ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدناه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى دار السلامة أيها المؤمنون اتقوا الله ما استطعتم لقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين اللهم طول أعمارنا في الصحة والعافية panjangkan usia kami ya Allah dalam keadaan sehat walafiat wa tawil a'marana fin najahi was sa'adah panjangkan usia kami ya Allah dalam sukses dan bahagia wa tawil a'marana fil ibadati wal khairi was salamati wa husnil khatimah panjangkan usia kami ya Allah berikan kemampuan untuk istiqamah dalam ibadah berikan kemampuan untuk istiqamah dalam segala kebaikan selamatkan kami ya Allah dari segala mara bahaya kehidupan. Dan jika saatnya tiba harus kembali ke hadirat-Mu ya Rabb, berikan kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhkurullahi akbar wa aqimus shalah.